Puji Tuhan, Shalom teman-teman Bethesda Worship. Kembali malam hari kita berjumpa kembali dalam satu suasana yang indah di mana kita ada di hadirat Tuhan. Dan ini adalah suasana yang sangat luar biasa sebab kita berhadapan muka dengan Tuhan kita. Tidak ada tempat yang terindah, yang terbaik hari-hari ini selain ada di hadirat Tuhan. Untuk itu, mari siapkan hatimu. Mari kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan dari dasar hati kita yang benar-benar merindukan Tuhan. Untuk itu mari kita akan berdoa sebelum kita akan meninggikan Tuhan di malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat waktu yang indah di malam hari ini Tuhan, di mana kami bisa berjumpa lagi dengan teman-teman kami untuk satu suasana yang indah di mana kami bisa berhadapan muka dengan Tuhan. Kami bisa meninggikan Engkau, kami bisa bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Untuk itu Tuhan, mari Engkau senantiasa ada buat kami Tuhan. Sebab hanya Engkaulah kebutuhan kami yang terutama. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu memuji Engkau, kami rindu memeninggikan Engkau di malam hari ini. Kami akan mulaikan saat teduh kami di malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, sebab Dia tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Haleluya Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Dari awal kita angkat pujian ini, Engkau ada bersamaku Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah
bersamaku setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah baik. Katakan, bersamamu Bapa, aku bisa melewati semuanya yang kualami hari ini. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Oh, Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah anugerah-Mu besar ya Tuhan. Oh, anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
Haleluya. Haleluya. Ada begitu banyak musim silih berganti dalam setiap kehidupan kita. Musim boleh berganti, tetapi kasih Tuhan tetap nyata dalam hidup Anda dan saya. Keadaan boleh berubah, tetapi bersama dengan Tuhan, dengan Bapa kita yang baik, kita bisa melewati semuanya itu. Sebab ada tangan Tuhan yang memegang tangan Anda dan saya, yang memberikan kekuatan, kemenangan. Tuhan itulah yang kita sembah malam hari ini. Jangan takut dengan keadaan, kondisi, situasi yang kita alami hari ini. Mungkin Anda berada di tengah-tengah badai hari-hari ini. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada tantangan. Tetapi selama Tuhan ada bersama-sama dengan kita, walaupun kita ada di tengah-tengah badai, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa melewatinya sebab ada Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih naikkan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami sembahkan. Engkau yang tidak pernah tinggalkan setiap kami. Engkau yang menyertai setiap perjalanan hidup kami. Tangan-Mu yang menopang hidup kami, ya Bapa. Ya Bapa. Mari lihat Bapa yang baik, yang mengasihi Anda dan saya malam hari. Mari rasakan kebaikan, mari nikmati. Firman Tuhan berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Hallelujah.
kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Apapun keadaan Anda hari ini, malam ini, tetaplah berkata, Tuhan baik. Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau baik. Yesus, Engkau baik. Yesus, Engkau baik. Merasakan kebaikan-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Kami merasakan kasih sayang-Mu Tuhan. terima kasih. Haleluya. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Dia begitu sangat dekat dengan kita malam hari ini. Dia yang mengerti dan memahami setiap keadaan. Dia yang ada di samping kita dengan kasih sayangnya, dengan perhatiannya, dengan kasihnya. Puji Kau Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Haleluya. Yesus, Haleluya. terima kasih. Terima kasih. Korayata kasih kiara lamaya dasa. Korayata kasih kiara lamaya dasa. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Yesus, Ya Bapa. Ya Bapa. Haleluya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harapan. Kuatkanlah, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harapannya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Dari awal kita angkat pujian ini, kuatkanlah hatimu. Haleluya.
kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangku. Jangan berhenti harapan, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Katakan, Tuhan pasti sanggup. Tuhan percaya, Tuhan pasti sanggup. Kuatkan imanmu, kuatkan pengharapanmu. Tuhan pasti sanggup untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Lagi nyanyi dengan imanmu. Oh Tuhan haleluya. Sang tanganmu tak pernah terlambat. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Lagi Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Lagi dengan lembut, nyanyi dengan imanmu, katakan Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Sekali lagi dengan lembut katakan Tuhan pasti sanggup. Tuhan Mari bangkitkan iman. Katakan Tuhan pasti sanggup. Tuhan sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Satu ketika murid-murid Yesus mengalami badai. Petrus dan teman-temannya, pengalaman mereka tidak berguna, tidak berdampak apa-apa pada waktu itu. Mereka hampir binasa. Tetapi tiba-tiba mereka melihat ada satu sosok yang berjalan di atas air. Dalam ketakutan mereka mengira itu adalah hantu.
Dalam pikiran mereka, hanya hantu yang bisa berjalan di atas air. Tetapi Yesus berkata, diam, jangan takut, ini aku. Yesus lebih dari apapun, sebab dialah pencipta alam semesta. Dan Petrus berkata kepada Yesus, kalau engkau itu, suruhlah aku untuk berjalan di atas air. Dan Tuhan Yesus berkata, mari datanglah kepadaku. Petrus datang, dia berjalan di atas air, menghampiri Yesus. Dia bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika dia merasakan tiupan angin, dia melihat badai dan lain sebagainya, dia tidak berfokus lagi pada Yesus. Maka pada saat itu juga dia tenggelam. Tetapi pada waktu Petrus tenggelam, ada satu doa yang sangat pendek yang dia ucapkan. Dia hanya berdoa pada waktu dia tenggelam di tengah badai. Dia berkata, Tuhan tolong. Dan seketika itu juga tangan Tuhan menangkap Petrus, menolong Petrus. Doa yang sangat pendek. Dan Yesus langsung datang menolong Petrus. Sama dengan keadaan kita hari ini, di tengah badai dan kita mungkin tenggelam dan kita nggak ada daya. Tetapi kuatkan hatimu. Anda berdoa, mungkin ada doa Anda doa sangat sederhana, sangat pendek. Tetapi percayalah, Yesus bukan cuma sekedar mendengar, melihat, tetapi dia datang dengan tangannya yang tidak pernah terlambat, menangkap kita, memberikan pertolongan, mengangkat kita dari setiap masalah pergumulan kita. Dan Tuhan itu ada bersama dengan Anda dan saya. Anda cukup percaya bahwa Dia berkuasa. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanku. Tuhan pasti sanggup, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanku. Tuhan pasti sanggup. Percaya Tuhan masih sanggup dan terlalu sanggup bagi Anda. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanku. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah.
sanggup pulihkan, yes, keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah. Lagi nyanyi dengan imanmu. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, sanggup memulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah ajaib, ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan kami, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami hari ini. Apapun keadaan kami hari ini, Tuhan sanggup. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, renungan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan di malam hari ini terdapat dalam Ibrani pasal 6 ayatnya yang ke-19 sampai ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Hari ini, malam hari ini, saya akan bicara tentang pengharapan. Nah teman-teman yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pengharapan itu penting dalam hidup kita. Anda bisa bayangkan kalau dalam hidup kita ini nggak punya pengharapan. Ada begitu banyak orang yang punya segala-galanya, punya jabatan, punya ketenaran. Tetapi kemudian kita dengar mereka mulai narkoba, bahkan ada orang yang bunuh diri. Kenapa? Karena mereka kehilangan pengharapan, pegangan hidup.
Makanya berulang kali saya katakan bahwa pengharapan tentang hari esok itu lebih penting dari kekayaan, dari jabatan, dari semua yang apapun yang kau miliki hari ini. Pengharapan itu lebih penting. Sebab hanya pengharapanlah yang bisa membuat kita kuat sampai hari ini. Mungkin kau hari ini putus asa dengan masalah, dengan persoalan, dengan pencobaan, dengan pergumulan yang kau alami hari ini. Usaha mungkin tidak berkembang, dalam rumah tangga ada masalah, anak kita mungkin mulai memberontak terhadap orang tua, sakit penyakit nggak sembuh-sembuh. Tetapi selama engkau punya pengharapan, engkau pasti bisa melewati semuanya itu. Memang seringkali cara Tuhan menolong kita itu seringkali tidak masuk dalam logika kita. Seringkali Tuhan tidak menolong kita ketika kita sakit mungkin langsung sembuh, enggak. Seringkali Tuhan, saudara, enggak keluarkan kita dari tengah-tengah badai. Tuhan seringkali biarkan kita dulu di tengah-tengah badai, tetapi Tuhan menyertai kita di tengah-tengah badai ini, sehingga kita bisa melewati semuanya itu. Nah, tujuan utama seringkali adalah membentuk jati diri kita, karakter kita, mendewasakan kita. Sehingga kita baru memahami, oh ternyata begini ikut Tuhan. Kita ini bukan anak-anak yang gampangan. Untuk itu di tengah-tengah masalah kita yang kita alami hari ini, tetaplah kita punya pengharapan yang kuat. Sehingga kita bisa melewati semua badai kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita punya masalah, pergumulan, tantangan, pencobaan, pertanyaannya adalah kemana kita harus menaruh pengharapan kita. Sebab apa saudara, kalau kita salah menaruh setiap pengharapan kita, maka ujung-ujungnya kita akan kecewa, kita akan putus asa. Apalagi kalau kita menaruh pengharapan kita kepada manusia, maka pasti kita akan kecewa. Sebab manusia itu adalah manusia bukan Tuhan. Nah, yang pertama di sini kita harus memahami, mengerti. Yang pertama-tama kita harus membawa pengharapan kita, menaruh pengharapan kita ke tempat yang tepat, yaitu pengharapan itu sederhana. Kita harus taruh di dalam Yesus Kristus, kepada Yesus Kristus. Itulah tempat pengharapan kita yang sebenarnya, yaitu di dalam Yesus Kristus. Sebab apa? Alkitab berkata bahwa pengharapan di dalam Yesus Kristus adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Kalau kita menaruh pengharapan kita kepada manusia, kita pasti kecewa sebab manusia itu bukan Tuhan. Walaupun mungkin engkau punya suami yang punya segala-galanya, punya gaji yang tinggi, punya usaha, dan engkau berpikir, oh dia bisa menjamin masa depan Anda. Engkau menaruh pengharapan kepada dia, tetapi perlu Anda ketahui itu tidak akan pernah menjamin hidup Anda. Tetapi pengharapan yang pasti adalah di dalam Yesus Kristus. Dan ketika kita punya pengharapan itu ditaruh di tempat yang tepat, saya percaya masalah boleh datang, tantangan boleh datang, engkau tidak akan pernah tergoyahkan. Sebab pengharapan Anda adalah pengharapan yang pasti dalam Yesus Kristus. Makanya kalau kita belajar tentang murid-murid Yesus, apalagi Paulus, ada begitu banyak hal yang sangat-sangat bisa membuat dia punya alasan untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi saudara, dia bisa berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia punya pengharapan. Dia tahu bahwa Tuhan yang dia layani adalah Tuhan yang menjamin masa depannya. Pengharapan itu hanya di dalam Yesus Kristus. 1 Timotius pasal 1 ayat 1 berkata, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Yesus Kristus adalah dasar pengharapan kita. Di dalam Alkitab berkata bahwa pengharapan itu adalah sau. Sau itu bicara tentang jangkar. Sau itulah yang bisa menopang kapal untuk bisa menghadapi badai.
Saya punya pengalaman berapa puluh tahun yang lalu waktu saya kerja di kapal, waktu itu kita mancing ikan tuna di bagian Maluku sana. Satu ketika waktu kita di kapal kita diikat di ponton waktu itu, ada 7 kapal dan tiba-tiba waktu itu malam itu badai datang itu begitu sangat luar biasa, kencang luar biasa, arusnya kencang dan saudara tiba-tiba pelampung ini ponton ini tenggelam sekitar 1 meter dari laut dan kita sudah ketakutan karena bisa jadi kita akan celaka karena kalau itu bisa tenggelam bisa ke bawah dan akhirnya kita harus kapten kita harus kasih hidup mesin untuk jalan kapal pelan-pelan supaya beban di ponton ini tidak terlalu kuat. Dan kalau malam itu kalau kita bisa potong tali itu dan kita lepas dari jangkar itu, kita pasti celaka. Tetapi selama kita ada di sau itu, karena ponton ini punya jangkar sampai di dasar laut, kita tetap aman. Kita 1 minggu di situ, nggak apa-apa. Dan kita bisa menghadapi badai, topan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada sau. Alkitab berkata bahwa pengharapan adalah sau yang kuat. Nah, sau ini ketika kita labuhkan saudara, Alkitab berkata Yesus adalah batu karang yang teguh. Sau ini hanya bisa tertancap dengan kuat ketika kena di batu karang. Siapa batu karang? Itu bicara tentang Yesus Kristus. Pengharapan kita ketika kita labuhkan kepada Yesus Kristus itu adalah pengharapan yang kokoh, yang kuat, yang tidak bisa tergoyahkan. Masalah boleh datang, tantangan boleh datang, pergumulan boleh datang, tetapi orang yang punya pengharapan itu yang dilabuhkan dalam Yesus Kristus, dia pasti kuat menghadapi setiap tantangan hidup ini. Sebab Tuhanlah yang menopang hidup. Kekuatan kita nggak punya kekuatan. Kita hanya manusia yang lemah. Tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, Tuhanlah yang berikan kekuatan. Jadi yang pertama, pengharapan kita harus taruh di tempat yang tepat. Yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, mau kemana kita harus bawa pengharapan kita? Yang kedua, firman Allah. Seringkali kita bingung cari pengharapan di mana-mana. Tetapi tahukah Anda bahwa firman Allah itu adalah sumber pengharapan. Alkitab yang engkau pegang itu adalah sumber pengharapan. Baca, renungkan tiap hari. Sebab Anda akan menemukan pengharapan dari kitab suci. Dari Alkitab itu, dari firman Tuhan. Dari situlah sumber pengharapan. Bukan di tempat yang lain. Roma pasal 15 ayat yang keempat berkata begini. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Sekali lagi, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Kenapa saya katakan bahwa yang kedua kita harus menemukan pengharapan itu dari firman Tuhan, dari Alkitab yang kita punya, saudara. Karena ayat ini berkata itu sudah ditulis, supaya dari kisah-kisah dalam Alkitab, kita bisa belajar. Kalau mereka bisa lewati semuanya, Anda juga bisa. Ketika kita mengalami masalah yang berat, tantangan, pergumulan, pencobaan, Anda bisa baca kisah Ayub. Bagaimana Ayub mengalami masalah, itu sangat berat. Lebih berat yang kita alami hari ini. Anda bisa bayangkan anaknya hilang semuanya, kekayaannya hilang semuanya, kemudian hartanya kemudian dia ditimpa dengan sakit penyakit. Itu adalah pencobaan yang sangat berat dan mungkin kita nggak mampu. Masalah kita cuma apa hari ini? Ya nggak ada uang mau beli beras, mau bayar kontrakan atau dan lain sebagainya, sakit penyakit. Tetapi saudara, bagi Ayub itu hal yang paling menyakitkan, kehilangan semua anaknya.
Kalau kita baca sepintas mungkin biasa, tapi coba kalau kita alami, kita nggak mampu, saudara. Tetapi lewat kisah Ayub ini, saudara, kalau kita belajar firman Tuhan, kita bisa memetik satu berkat buat kita, bisa menguatkan kita. Kalau Ayub bisa melewati semuanya itu bisa jadi satu pengharapan. Oh, Ayub ditolong Tuhan, bahkan akhir dari kisah Ayub, Tuhan berkati luar biasa. Kalau Tuhan tolong Ayub, berarti dia masih bisa tolong kita. Itu jadi pegangan kita, pengharapan kita, Tuhan pasti tolong. Jadi sumber pengharapan yang kedua adalah firman Tuhan. Makanya renungkan firman Tuhan, pelajari Alkitab, baca Alkitab. Sebab pengharapan juga dalam Alkitab. Anda bisa belajar semua kisah-kisah yang ditulis dalam Alkitab. Itu jadi satu pelajaran buat kita, berkat buat kita, pengharapan buat kita. Bahwa Tuhan masih sanggup menolong hidup kita. Penderitaan yang berat yang Ayub alami, Tuhan tuh pasti tolong. Belum lagi Anda belajar tentang kisah Yusuf. Bagaimana dia, saudara, dikasih mimpi oleh Tuhan. Dan kisah Yusuf ini sangat luar biasa, bukan langsung dia jadi orang yang terkenal, enggak. Tapi dia harus lewati, saudara, bagaimana mau dibunuh oleh kakaknya, tapi enggak jadi, kemudian dilempar ke sumur yang kering, baru diangkat, dijual menjadi budak, saudara, difitnah di rumah Potifar, kemudian masuk penjara. Tetapi apa, saudara, pada akhirnya? Tuhan tolong dia menjadi orang kepercayaan. Jadi kita bisa memetik, saudara, pengharapan yang kedua dari firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah sumber daripada pengharapan. Kalau Tuhan bisa tolong Ayub, kalau Tuhan bisa tolong Yusuf, kalau Tuhan bisa tolong semua murid-murid Yesus, Tuhan pasti bisa tolong Anda. Itu pengharapan kita. Dan Tuhan pasti bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Yang terakhir, yang ketiga, ketika kita menaruh pengharapan kita ke tempat yang benar, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua adalah Alkitab, kitab suci, firman Tuhan. Yang ketiga, pengharapan itu akan mengalahkan segala-galanya. Ketika kita menaruh pengharapan kita yang tepat, yaitu pada Yesus Kristus, dan kita bisa belajar pengharapan dari Alkitab ini, saudara, kita akan mengalahkan segala-galanya. Tantangan hidup kita, pergumulan hidup itu, penderitaan, sakit, penyakit, semua pergumulan. Dunia boleh berubah, keadaan boleh berubah, tetapi saudara, engkau akan mengalahkan itu karena engkau punya pengharapan di dalam Tuhan, dan pengharapan itu pasti dalam hidup kita. Dia bisa mengalahkan duka cita. Saudara, orang kehilangan orang yang dikasihinya, ketika dia belajar firman Tuhan, ada pengharapan di sana dan bisa mengalahkan duka cita. Ketika engkau dalam pergumulan yang berat, engkau baca firman Tuhan, engkau bisa dapat kekuatan dari sana, engkau bisa mengalahkan semuanya itu. Kenapa? Karena pengharapan itu bisa mengalahkan segala-galanya. Untuk itu, di tengah-tengah dunia yang selalu berubah hari-hari ini, dunia yang begitu banyak hal-hal yang membuat kita takut, khawatir, jangan takut, tetap pada pengharapan. Sebab pengharapan itu akan mengalahkan semua apa yang terjadi dalam dunia. Sebab pengharapan itu engkau taruh di dalam Yesus Kristus. Apapun pergumulan Anda hari ini, apapun yang engkau alami hari ini, tetaplah pegang pengharapan itu di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, inilah renungan firman Tuhan di malam hari ini. Saya akan ini berdoa buat teman-teman semuanya. Namun sebelum itu mari kita angkat satu pujian. Allah turut bekerja dalam segala perkara dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan kita. Yesus lebih besar dari masalah Anda, dari pergumulan Anda. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahmu. Yesus lebih besar dari segala
lagi Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segala. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Oh, masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segala. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segala. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Oh, masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Lagu ini berkata, Yesus lebih besar dari segala-galanya. Yesus lebih besar dari masalahmu. Yesus lebih besar dari semua apa yang engkau miliki hari ini, engkau alami hari ini, persoalan yang engkau alami hari ini. Kuasanya lebih besar. Masalahnya adalah apakah engkau percaya tentang kuasa Tuhan? Persoalannya adalah apakah masihkah engkau percaya tentang campur tangan Tuhan? Kita sudah begitu banyak tahu ayat firman Tuhan. Oh, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kita. Oh, tidak yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi masalahnya, percaya enggak engkau? Malam hari ini, percayalah, Tuhan masih sanggup. Tuhan masih sanggup dalam hidup Anda. Masalah hidup Anda yang kau alami hari ini, itu tidak akan pernah melebihi kekuatan. Persoalan apapun yang kau alami hari ini, Tuhan pasti sanggup. Percaya saja dengan iman. Haleluya. Engkau perlu datang kepada Tuhan, menyerahkan semua persoalan. Ketika Tuhan selesaikan setiap persoalanmu, engkau serahkan hidupmu kepada Tuhan. Yesus lebih besar
dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segala. Sekali lagi, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Sebelum saya akan menutup saat teduh ini, saya rindu berdoa buat teman-teman saat teduh yang mengalami persoalan, pergumulan. Kau cukup angkat tangan dan percaya, bukan karena kami di tempat ini, tetapi karena Tuhan yang menolong Anda. Mari angkat tanganmu, biar Tuhan turun tangan untuk memberikan pertolongan. Bapa, hamba angkat tangan di hadirat-Mu hari ini. Hamba berdoa buat umat-umat kepunyaan-Mu, buat umat-umat yang butuh pertolongan Tuhan, sebab hanya Tuhan yang sanggup. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun pergumulan mereka, persoalan mereka, tantangan yang mereka alami hari ini, Tuhan tolong Engkau berikan jalan keluar. Tuhan tolong Engkau jadi jawaban. Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang tertutup jalan Tuhan buka jalan. Tuhan yang mengalami keretakan dalam rumah tangga, hari ini Tuhan persatukan dalam nama Yesus. Kami tolak setiap perpecahan, perceraian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan tolong hari ini Tuhan. Yang mungkin hari ini kosong hati mereka, jadi mereka tidak punya pengharapan hidup, tidak ada pegangan hidup hari ini. Tuhan kunjungi mereka, dan biar Tuhan menyatakan diri-Mu Tuhan pada mereka, sebab Engkaulah sumber pegangan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan hari ini Tuhan. Yang tertutup jalan Tuhan sudah buka jalan hari ini. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Segala berkat-berkat Allah hari ini dimateraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa yang baik atas berkat Tuhan, atas firman Tuhan. Ini doa kami. Kami akan akhiri saat teduh kami di malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat teduh kita sudah selesai hari ini, Bethesda Worship. Dan pesan kami, kalau Anda ada kesaksian-kesaksian yang memberkati, nanti Anda tulis di kolom komentar, atau ada pokok-pokok doa yang bisa kami Anda mau minta didoakan, tulis di kolom komentar, nanti kami akan tetap doakan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.